Film dibuka dengan suasana Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang sedang mengadakan penerimaan santri baru. Di sini kita diperlihatkan dua karakter yang berbeda, orang kaya dan orang miskin. Yang keduanya pun diterima sebagai santri baru di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Aduh, maaf Dek, kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, hatur seh. Di sini Harun merasa kebingungan. Kenapa pada saat panen Kiai pun ikut membantu para petani? Dan jawaban sang Kiai adalah agar lebih menghargai nasi yang dimakan. Dan terungkap pula cita-cita sang Kiai yang menginginkan pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santrinya. Memanen sawah Yai. Yai kan bisa saja menyuruh Kulo atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Sore harinya, sang Kiai pergi ke pasar untuk membeli sebuah kerudung. Dan Harun yang sedang menunggu tanpa sengaja bertemu dengan Sari. Run, sopo iku? Sehari Yai, anaknya Pak Muhyiddin. Oh, anaknya Muhyiddin. Besok, kalau ada waktu, kita silaturahim ke rumahnya Muhyiddin. Tak lamar, no. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini ada kebiasaan yang sangat unik, yaitu siapa saja yang tidak sholat berjamaah akan dihukum. Dan pada saat itu, hukuman yang disepakati adalah mencium pantat sapi. Apa hukumannya orang yang tidak ikut sholat jamaah? Tapi paling ayu di sini, Mit. Khusus buat kamu, Mit. Ayo, Mit. Gak apa-apa, wes. Cium aja, cium. Pada malam harinya, sang Kiai memberikan istrinya Mas Ruro sebuah hadiah, yakni kerudung yang dibeli pada saat tadi pagi di pasar. Dan aku teringat kepada istriku yang kerudungnya sudah lusuh. Apik tenan iki lho, Pak. Masya Allah. Apa lah? Scene berpindah. Di saat awal kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamaknya yang berambisi untuk menguasai kekayaan alam Nusantara. Sikire! Sebentar lagi Jepang sampai ke sini. Sungguh keliru. Di sini, Wahid Hasyim berbincang-bincang dan merasakan kekhawatiran tentang sepak terjang Jepang yang menangkapi para kiai. Di tengah-tengah pembicaraan ini, datang sang kiai memberikan wejangan. Waalaikumsalam.
saya dengar semua yang kalian bahas barusan. Baidowi benar bahwa Jepang tidak berhitung. Alasan tentara Jepang menangkapi para kiai itu karena para kiai memimpin gerakan anti Nippon. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Hingga pada suatu ketika, Kiai dituduh telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir yang mengakibatkan sang Kiai ditangkap oleh Jepang. Ini cara tuan-tuan berlaku dengan orang. Oi! Anta ka? Si Masari ka? Ya, saya Hasim As'ari. Kamero? Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak kesalahan Kiai. Kamero ka? Gak ada jalan lain. Selain jihad pilihannya. Inta nasrullah yansurkum. Allahu Akbar. Mudun! Rem, turun, Rem! Karim! Turun! Baik, saya ikut. Untuk menghindari korban jiwa, sang Kiai pun bersedia ditangkap. Jaga pesantren, ya. Pas, jatuh saya dalam pesakitan. Oi, Kamero ka? Pas. Canto monte. Oke. Saya ikuti Ai. Saya ikuti Ai. Yai, saya biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Yai, biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Astagfirullahaladzim. Oteke! Ike! Yai. Ayo! Tenang. Ike! Ayo tenang.
Pada malam harinya, Wahid Hasyim meminta ibunya untuk mengungsi. Bu, untuk sementara ibu mengungsi dulu ke Dendaran sama anak. Mas, minta beberapa santri untuk ngantar ibu ke Dendaran. Oke, Gus. Sang Kiai pun dipaksa untuk menandatangani pengakuan keterlibatan kerusuhan di pabrik cukir. Tentu saja, Sang Kiai menolak karena memang tidak terlibat. Nani miten da? Saya tidak bisa tanda tangan. Saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa cukir. Tentang si Kere, saya tidak akan pernah melakukannya. Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyembah. Silahkan, Tuan, kalau mau menyiksa saya. Kare wa kobami susukete imasu. Sore wa kare no shukyo ni taisuru jiken ni mototsuite no kara desu. Omae wa kono chosong sain shiro! Kiai mau kemana? Kamu Muslim? Iya, Kiai. Bagaimana kamu bisa mengaku Muslim kalau panggilan itu sama sekali tidak mengetuk-ngetuk kalbumu? Panggilan itu seharusnya menggugurkan segala kegiatan yang sedang kamu lakukan. Kafir ini boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah sholat. Mereka memaksa kita untuk memuja dewa matahari mereka. Sekarang, apakah mereka akan melarang kita memuja Tuhan kita? Sementara itu, Harun dan Hamid yang berusaha untuk membebaskan Kiai, aksinya diketahui dan akhirnya diburu oleh tentara Jepang. Harun dan Hamid pun berusaha melarikan diri dengan bersembunyi di rumah warga. Kali ini kakekmu aku harus keluar dari sini. Min, jangan, Min. Mati kon, Min. Min, mati kon. Tapi naas, dalam pelariannya, Hamid tertangkap dan dieksekusi mati. Innalillahi. Sementara itu, Harun bersembunyi dan menyaksikan langsung kekejaman dari tentara Jepang. Gakko shiteru ka? Ah? Tebu ireng. Ada apa dengan tebu ireng? Anata wa Setelah tentara Jepang pergi, Harun pun membawa jasad Hamid ke pondok. Harun! Harun! Hamid apa, Harun? Astagfirullahaladzim! Harun! Hamid apa, Harun? Panggil ke Said! Panggil ke Said! Hamid! Harun! Hamid kenapa?
Duka pun menyelimuti pondok pesantren Tebu Ireng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara itu, sang kiai pun dipaksa untuk melakukan Seikere, yaitu upacara yang dilakukan tentara Jepang dengan menyembah Dewa Matahari. Namun sang kiai dan keras menolak perintah tersebut. Deng, naguru tsukero. Naguru tsukero. Melihat perlakuan kejam dari Jepang terhadap kiai, santri Tebu Ireng pun berbondong-bondong mendatangi markas Jepang, walaupun tidak mendapatkan hasil yang nyata. Kiai disiksa karena menolak tanda tangan akibat dari sang kiai tidak bersedia menandatangani perjanjian untuk melakukan Seikere. Cara damai, gak kayak yang ini. Kan masih bisa ngomong kayak gitu. Pada malam harinya, Wahid Hasyim pun mendatangi Jepang dengan aksi damai, memohon untuk dibebaskannya sang kiai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah, salamun alaik ya Hasyim ayaku koko kara utsusana kerebana mosugu kono kangoku ga uchiaburareru zo. Hasyim Mojokerto e susuka sosio. Karena sudah mulai terjadinya pergolakan, Jepang pun memindahkan sang kiai ke Mojokerto. Di penjara Mojokerto pun, santri Tebu Ireng tetap melakukan aksinya agar sang kiai dibebaskan.
Sementara itu, Harun dan beberapa santri lainnya bergabung dengan pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Sin berpindah ke Wahid Hasim bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Mereka mengadakan pertemuan membahas strategi untuk melawan Jepang dengan berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang, serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap oleh Jepang dengan dibantu oleh Hamid Ono. Akan menjadi agenda yang sangat serius dalam pertemuan antara konsul NU se-Jawa besok. Semoga hasil pertemuan bisa sejalan dengan pemikiran Seiko Shikikan. Begitu saya mendengar kabar dari Seiko Shikikan, saya akan langsung menghubungi Kiai Wahab dan Gus Wahid. Mari, tehnya minum. Berdasarkan pertemuan hari ini, ada hal yang patut digarisbawahi. Pertama, perubahan strategi politik kita, Yahan, yaitu dengan berpura-pura bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan, seperti yang tadi kita bicarakan. Yang berikutnya, dibentuk panitia pembelaan terhadap ulama-ulama NU yang ditangkap Jepang, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan saya sendiri. Dan dengan strategi baru ini, akhirnya Hasyim Asy'ari dan para ulama NU pun dibebaskan dari penjara. Kami, wakil pemerintahan militer, memohon maaf telah terjadi kesalahpahaman karena perbedaan tradisi di antara kita. Shokun no gorikai, gokanyo wo onegai moushiageru to tomoni. Kami memohon kebesaran hatinya dan pengertiannya. Sin berpindah ke Sari dan Harun yang akan melangsungkan pernikahan. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan di saat kemarau. Iya Nyai, terima kasih sudah diingatkan. أنكحتك وزوجتك مخطوبتك سرينة بنت محي الدين بمهر 1 روبية حالا. قبلت نكاحها وتزويجها سرينة بنت مودين بالمهر المذكور حالا. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Pada tanggal 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa. Hingga pada Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang pada hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati dari rakyat.
kita ikuti saja. Tapi kalau terjadi penyelewengan, harus kita tolak. Sebab sesungguhnya sesuatu hal ketaatan itu, apabila telah bercampur dengan kemaksiatan yang tampak jelas, roji, maka wajawabuha harus ditolak. Sedaya kedah ngatah-ngatahaken hasil bumi kita. Kraten sekul menika daharan pokok kita. Pramila kita kedah sungguh secara transparan meminta para kiai dan para mubalik untuk mencarikan ayat atau hadis yang isinya tentang kelipat ganda hasil bumi. Walau tidak menunjuk pada siapa, jelas tulisan itu tertuju buat Mas Yumi. Bagaimana kalau misalnya pelipat pergandaan hasil bumi tersebut diselewengkan untuk langsung perang mereka melawan sekutu? Kita harus menjawab surat terbuka ini. Tapi ingat, kita sekaligus harus mempertanyakan apakah pembesar Jepang sebagai penguasa dapat bertindak adil. Bahwasanya teraturnya agama adalah bergantung pada teraturnya dunia. Sedangkan teraturnya dunia adalah bergantung pada uang. Dan uang itu terkumpul dari rakyat. Sedangkan teraturnya hidup rakyat adalah bergantung pada sikap pembesar-pembesarnya yang adil. Harun pun melakukan protes kepada sang kiai. Ada apa, Harun? Kulo habis membaca tulisan di majalah Suara Muslim Indonesia tentang anjuran memperbanyak hasil bumi. Apa rakyat tidak menderita, Yai? Rakyat dipaksa kerja keras, lalu hasil buminya dikasih sama orang Jepang. Maaf, Yai. Maaf kalau kulo lancang. Mas Yumi hanya meminta kepada rakyat untuk mengolah tanah dan melipat gandakan hasil bumi. Sama sekali tidak meminta agar rakyat setor kepada Jepang. Tapi rakyat melihatnya berbeda, Yai. Rakyat melihat bahwa Mas Yumi itu berpihak pada Jepang. Astagfirullahaladzim. Harun, Mas Yumi memihak kepada pembesar-pembesar yang adil, bukan yang zalim. Pada malam hari, Harun kembali melakukan protes kepada sang kiai. Maaf, Yai. Kulo mohon, Yai, dengan sangat. Yai jangan bekerja sama lagi dengan Jepang. Kebijakan melipat gandakan tanaman dan menyetor kepada Jepang membuat warga sangat menderita. Bahkan, lumbung padi di pesantren nyaris kosong. Kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat justru harus disetor kepada Jepang. Beberapa kalangan melakukan aksi, salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Akibat tindakannya ini, Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa di depan umum, agar rakyat merasa takut dan tunduk terhadap Jepang. Beras itu milik kita! Ayo ambil!
Harun merasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah berbeda, dan masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang karena membiarkan peristiwa tersebut. Sari, memangnya ada apa? Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku nggak bisa tinggal di tempat yang berpihak pada Jepang. Astagfirullahaladzim. Nyebut kamu, Run. Ingat, abauka salasa. Abukal lazi waladaka, wallazi zawajaka ibnatah, wallazi allamaka. Bapak-bapakmu ada 3. Yang memperanakmu, yang menikahkanmu dengan anak gadisnya, dan yang mengajarimu. Kiai kurang baik apa, Run, sama kamu? Kurang api opo ambe awakmu, Run? Apa kau nggak ngerti? Apa kau nggak ngerti? Hari ini, Yai Zainal Mustafa mau dipenggal kepala di Ancol. Itu semua karena Yai nggak mau turun tangan kemarin. Dan itu semua berawal karena Masyumi mengurusi pajak hasil bumi. Jadi kau jangan pernah ngelarang aku pergi. Ayo, Sar. Ayo, Sar. Beberapa waktu kemudian, Jepang meminta agar ketua NU atau ketua Masyumi Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar memimpin Sumubu. Sumubu ini adalah cikal bakal dari Departemen Urusan Agama atau Kementerian Agama. Jadi maksud Tuan, ketua Sumubu dan ketua Masyumi itu sama? その通り。私はハシム・アシャリ同士にマシュミとシューム部を率いていただきたい。Ini kesempatan agar kita bisa memperjuangkan Indonesia dari dalam. Dengan masuk ke Sumubu, tentu kita akan bisa mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Peristiwa Zainal Mustafa jangan sampai terulang kembali. Jadi Bapak ambil kesempatan ini? Ya, dengan satu syarat, Bapak akan tetap di Tebu Ireng. Kamu yang mewakili Bapak di Jakarta. Kalau menurut saya, Sin berpindah ke pertemuan antara Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, dan Ono. Dan hasil dari pertemuan ini terbentuklah sebuah ide untuk membuat tentara Islam yang bernama Barisan Hizbullah. Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Ono ini ada betulnya. Kalau benar-benar Indonesia ini akan merdeka, itu berarti membutuhkan tentara yang memadai untuk mempertahankan negeri ini. Jadi tawaran Tuan Ono untuk pelatihan militer sangat penting. jadi Gus Wahid setuju dengan saya? Kados pundi, Pak? Ya, tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri. Tidak masuk hei-ho, melainkan berdiri sendiri. Membentuk barisan sendiri, Barisan Hizbullah. Hizbullah bukan untuk menjaga kedaulatan Jepang. Hizbullah dibentuk untuk menjaga keamanan negeri. Saya minta kalian menyebarluaskan berita pembentukan Hizbullah ini ke pesantren-pesantren. Setidaknya 4 atau 5 orang santri dari setiap pesantrennya. Cari pemuda yang sehat dan bersedia menjaga keamanan Saya negeri. mendapatkan pesan dari Kiai Wahid Hasyim sebagai perwakilan NU. Siapa di antara santri-santri di sini bersedia? Saya. Sementara itu, Harun yang sedang berjualan rokok di stasiun, dan di stasiun inilah Harun melihat teman-temannya sesama santri akan ke Jawa Barat untuk menjadi tentara yang dilatih Jepang.
Sikap Suzun Harun pun diutarakan ke istrinya Sari. Bapak Jawa Barat. شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa. Alah, jenengan boten saged ngapusi, Mas. Wajah jenengan kelihatan sekali kok lagi gundah. Ada apa? Tadi aku lihat Abdi sama anak santren yang lain. Naik kereta mau ke Jawa Barat. Katanya mau dilatih militer sama Jepang. Anak santren dilatih sama Jepang. Ngawur. Jangan prasangka buruk, Mas. Aku nggak berprasangka buruk. Semuanya jelas depan mata. Mas, mata itu bisa menyesatkan. Akal juga bisa melenakan. Seharusnya jenengan tuh bisa melihat dengan hati. Maaf ya, Mas. Para satri pun dilatih militer oleh Jepang. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dari sekutu. Keberadaan Jepang semakin melemah, rakyat Indonesia semakin bersatu, dan para tokoh nasional selalu memikirkan gerakan yang akan dilakukan ke depan. Kemerdekaan telah dikumandangkan. 3 bulan kemudian, Bung Tomo ikut menyuarakan di depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut kebesaran Allah. Inilah salah satu bukti kebiadaban Jepang. Sekarang aku baru paham, Dik. Harun pun menyadari kesalahannya. Tentang pemikiran Yai soal Hizbullah. Ya Hanu. Yai tentu sudah punya rencana, Run. Kon gak iso nerka pikiran Kiai yang lompatannya jauh ke depan. Ilmu kita belum sampai, Run. Karena itu, Di. Aku gak bisa pulang ke Tebuireng. Aku malu. Aku gak punya muka di depan Yai. Tidak boleh membiarkan pemerintah kafir mengambil alih negeri kita ini kembali. Motif agama adalah yang paling tepat untuk digunakan saat ini. Berdasarkan Izzul Islam wal Muslimin,
motif agama, lalu motif nasionalisme. Betul, Pak. Agama dan nasionalisme bukanlah dua kutub yang berseberangan. Berawal dari agama, lalu akan timbul nasionalisme. Nasionalisme adalah bagian dari agama. Ketika Belanda dan sekutu tiba di Indonesia yang bertujuan untuk mengusir tentara Jepang, tapi seiring berjalannya waktu, Belanda dan sekutu kembali berusaha untuk menjajah Indonesia. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Disinilah tercetus hubul waton minal iman. Membela Islam atau membela Al-Quran? Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Kemarin kita kedatangan utusan Bung Karno yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya sudah baca selebaran resolusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya. Arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pemuda sudah berkumpul di Surabaya. Ini saatnya sebelah Jombang bergabung dengan yang lain. Tanya adikmu. Ut, wis siap kan ngadepin sekutu? Insya Allah siap, Mas. Pak, kami akan berangkat ke Surabaya pagi ini juga. Innamal a'malu binniyat. Inilah revolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jihad hendaklah dilaksanakan dengan penuh cinta kasih dan sesuai dengan aturan. Sebab jihad adalah jalan kebenaran menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu di dalam diri. Subhanallah. Sin berpindah ke Harun yang akan ikut serta dalam pasukan barisan Hizbullah. Kamu isi. Aku harus pergi. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Jaga diri kamu ya. Satu persatu, para tentara barisan Hizbullah meminta doa restu kepada sang kiai, sedangkan Harun hanya melihatnya saja, dikarenakan Harun merasa malu untuk ketemu dengan sang kiai. Terlihat jelas kecintaan Harun kepada sang kiai. Cepat. Mas Abdi, ayo cepetan yang budal. Ayo, sudah Ki Gus Yusuf. Sari yang merasakan perasaan tidak enak berusaha untuk mengejar suaminya agar tidak ikut berperang. Mas Harun! Mas Harun! Mas Harun! Inilah senyum terakhir dari sang suami. Mas Harun! 10 November, perang pun berkecamuk di Surabaya.
Setelah perang besar tersebut, akhirnya disepakatilah gencatan senjata. Sedangkan rakyat Indonesia sangat menginginkan Belanda pergi dari tanah air. Sementara itu, Harun mencoba membunuh perwira tinggi dari Belanda. Dan akhirnya Harun pun mati syahid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hizbullah datang! Mendengar Hizbullah datang, Sari pun bergembira karena akan bertemu dengan suaminya. Akan tetapi setelah beristirahat sejenak, barisan Hizbullah pun berangkat menuju medan perang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ajari Bapak menembak. Nembak buat apa, Pak? Belanda akhirnya akan sampai ke sini. Lebih baik Bapak mati melawan daripada ditawan Belanda. Sebelum Bapak mati, masih bisa menembak 1-2 Belanda yang berani datang kemari. Wonten tamu, Yai. Sama seperti waktu itu, Kiai. Waktu Bung Tomo soan setelah resolusi jihad di markas NU. Kali ini jelas kita membutuhkan hal semacam itu lagi, Kiai.
Kedatangan saya mewakili Jenderal Sudirman juga kurang lebih sama, Kiai. Kami mengerti masalahnya. Tapi karena masalah ini sangat penting, kami belum bisa mengambil keputusan sekarang. Kami butuh waktu, barang semalam, untuk memikirkannya. Tapi Kiai, sepak terjang Belanda sudah sangat mengkhawatirkan Kiai. Mereka menduduki tempat-tempat strategis. Dan bahkan kini Belanda sudah masuk Singosari, Malang. Rakyat kecil yang tidak berdosa telah menjadi korban. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kiai. Pada tanggal 25 Juli 1947, Sang Kiai pun wafat. Bermalam di sini. Besok kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Baik. Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Silakan. Mau langsung di belakang. Mau langsung di belakang. Silakan. Kiai. Kiai. Oh, Kiai. Kiai. Kang Sulihin. Kang Sulihin. Masya Allah. Kiai. Kiai. Bangun, Kiai. Kiai. Bangun. Kang. Kiai. Duka pun menyelimuti tubuh Ireng dan umumnya masyarakat Indonesia. Semua orang yang melawan penjajah itu pahlawan. Tidak ada yang lebih berjasa dari yang lain. Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, juga tidak mengapa. Karena Allah menjanjikan tempat yang sebaik-baiknya bagi para syuhada.